Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita ketemu lagi dan kita akan belajar matematika untuk pertama kalinya ya. Mohon maaf karena beberapa hari Bapak mempersiapkan materi untuk kalian. Anak-anakku sekalian, untuk pertemuan pertama di pembahasan matematika ini kita akan membahas tentang pecahan. Ya, pecahan ini materi ini kami susun bersama, saya dari guru kelas 5A dan Ibu Devi dari guru kelas 5B SD Negeri Kakatuah. Tentu anak-anakku sekalian sudah tidak sabar. Baiklah, kita akan lihat materi pecahan kali ini. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar tentang pecahan, kalian harus tahu dulu apa sih arti dari pecahan itu. Ya, pecahan adalah, ini menurut ahli ya, menurut Kennedy, pecahan itu sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Jadi pecahan menurut Kennedy yang pertama adalah sebagai bagian yang berukuran sama dari yang utuh. Pasti bingung, sebentar kita lihat. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kelompok yang beranggotakan sama, banyak atau juga menyatakan pembagian. Ya, bingung kan? Oke, sebentar kita lihat. Kita jawab kebingungan Anda sekalian. Yang ketiga, pecahan sebagai perbandingan atau rasio. Apa sih itu? Sekarang kita lihat. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian paham tentang pecahan, dan saya yakin di kelas 4 sudah pernah diajarkan oleh guru kita sebelumnya. Namun Bapak hanya menanamkan konsep, memperkuat konsep yang telah diajarkan oleh guru kelas 4 tak. Jadi mengenal konsep pecahan melalui benda konkret. Nah, ini ada sebuah apel. Kalau kita bagi dua, ini jadinya. Seperti tadi yang Bapak bilang di penjelasan sebelumnya, bahwa bagian yang sama besar dari bagian yang utuh. Inilah dia sama besar, tapi kalau dijadikan utuh kembali seperti ini. Yang pertama ya. Kalau kita bagi 4, ini tetap sama besar. Ketika dijadikan satu kembali akan seperti ini. Ada lagi, buah apa ini, ada yang tahu? Oke, 100 tomat, betul sekali. Tomat ketika kita bagi dua bentuknya seperti ini. Ini yang disebut pecahan. Kita bagi 4, kita bagi 6 bentuknya seperti ini. Ada apa ini? Oke, telur. Telur ketika kita bagi dua bentuknya seperti ini. Paham sampai sini anak-anakku sekalian? Jadi konsep pecahan adalah bagian yang utuh atau bagian yang sama besar dari sebuah bagian yang utuh. Ya, kemudian kita mengenal konsep pecahan melalui blok pecahan. Itu tadi dari buah-buahan. Nah, kalau anak-anakku sekalian punya buah-buah juga di rumah, boleh sambil kita potong. Kalau misalnya ada pir di rumah, kita bagi dua sama besar, dari satu bagian menjadi dua bagian. Boleh yang sebagiannya dikasih ke Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, kemudian kita lihat, ini sebuah lingkaran. Ketika kita bagi dua, maka bentuknya seperti ini. Ketika kita bagi 4, bentuknya seperti ini. Sama besar kan? Oke, bagus sekali. Sebuah lingkaran, Bapak mau bagi 3 deh, bagi 3 saja, maka bentuknya seperti ini. Kalau kita mau bagi 3, ketika dihitung maka semua sama besar. Bapak mau bagi dia menjadi 6 bagian, maka bentuknya seperti ini. Kemudian Bapak mau bagi lingkaran itu menjadi 5 bagian, maka bentuknya seperti ini. Ketika saya kasih Keila 1 bagian, saya kasih Gisel 1 bagian, saya kasih Yoji 1 bagian, saya kasih Darlan 1 bagian, kemudian saya kasih Al 1 bagian, maka yang didapatkan semua Ananda tadi itu sama besar. Kalau Bapak bagi 10, maka jadinya seperti ini. Kemudian kita mengenal konsep pecahan melalui lipatan kertas. Yang punya kertas di sampingnya atau di depannya, silahkan diambil dulu kertasnya satu. Semua silahkan. Oke, betul sekali nak. Pecahan dapat diperagakan dengan cara melipat kertas berbentuk lingkaran atau persegi, sehingga lipatannya tepat menutupi salah satu atau satu sama lainnya.
Bagian yang dilipat dibuka dan diarsir sesuai yang dikehendaki. Kalau Ananda sekalian sukanya arsirnya garis-garis boleh, suka arsir dengan titik-titik boleh, suka arsir dengan dicoret-coret juga boleh, terserah Ananda sekalian. Sehingga akan kita dapatkan gambar daerah yang diarsir. Ini contoh. Nah, tadi kan kertasnya bentuk lingkaran, kita bagi dua. Satu bagian kita arsir, satu bagian tidak kita arsir. Tapi ketika kita himpitkan lingkaran ini atau kertas ini, itu akan saling menutupi. Sama dengan bentuk persegi. Nah, ini juga bagi dua namanya. Ini juga namanya seperdua. Ini seperdua, ini seperdua. Karena sama besar. Ya? Paham sampai sini? Mantap. Ini yang diarsir adalah seperdua. Kemudian yang diarsir adalah seperdua juga. Yang kita arsir ini juga adalah seperdua. Jadi 1/2. Pecahan dibaca setengah atau 1/2 atau seperdua disebut pembilang. 1 disebut pembilang, 1 bagian atau pengambilan 1 bagian yang diperhatikan dari keseluruhan bagian yang sama. 2 disebut sebagai penyebut, merupakan 2 bagian yang sama dari keseluruhan. Jadi 1/2 ini sama saja kalau ada yang sebut setengah atau ada yang sebut seperdua, itu sama. Satunya ini yang bagian atas Ananda sekalian, ini kita sebut sebagai pembilang. Yang 2 di bagian bawah ini itu kita sebut sebagai penyebut. Betul sekali, 100 buat Ananda sekalian. Untuk pecahan seperempatan dan seperdelapanan seperti berikut. Nah, ini seperempat. Ini 1/4 yang kita arsir. Ini 2/4 yang kita arsir. Ini 3/8 yang kita arsir. Kemudian kalau bentuknya persegi panjang, ini 1/4-nya yang diarsir. Ini sama besar semua. Ketika ini dipindahkan ke sini, maka ini akan tertutup. Ini juga ketika dipindahkan ke sini, maka bagian ini akan tertutup. Nah, ini 2/4 karena 2 bagian yang kita arsir. Ini 3/8 karena 3 bagian yang kita arsir. Penulisan dan pembacaan pecahan. Nah, ini yang banyak Anandaku sekalian kadang kurang tepat dalam penulisan dan pembacaannya. Jadi Ananda sekalian, yang 1/2 ini nama pecahan biasanya. Ini pecahan biasa ya. Pengucapannya setengah boleh, 1/2 boleh, 1/2 juga boleh. Kalau bentuknya seperti ini kita sebut dengan pecahan campuran. Kita baca 4/2/3. Jadi ini 4/2/3, bukan 42/3 ya, atau 42/3 bukan. Tapi 4 kasih tanda koma, 2/3. Kemudian ada juga yang bentuk pecahan itu begini. Ada komanya, Pak. Ini yang kita sebut Anandaku pecahan desimal. Atau kita baca, kita coba sama-sama baca ya. 0, jangan tidak dibaca komanya. 0,75. 0,75. Kemudian ada lagi satu pecahan yang bentuknya seperti ini. Kalau ini di mana biasa kita temukan ya? Ada 00 di belakangnya, kemudian ada garis. Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Sering kita temukan ada di mall-mall. Biasanya kalau lagi diskon atau lagi promo. Biasanya itu paling banyak promo waktu-waktu kapan ya? Betul sekali. Waktu lebaran atau ada kegiatan-kegiatan apa itu sering-sering ada promo. Jadi ini kita baca Anda sekalian. Jadi tulisannya ini 20%, bacanya 20%. Jadi ini disebut pecahan persen. Paham? Harus paham dong. Kalau murid-muridnya Bu Guru sama Pak Guru itu pintar-pintar insyaallah. Kemudian peragaan dengan benda konkret menunjukkan 1/2. Nah, ada yang disebut pecahan senilai. 1/2 itu sama dengan 2/4. Sama juga dengan 4/8. Dengan menggunakan 3 lembar kertas yang berbentuk persegi panjang,
Anggap selembar kertas itu sebagai satu bagian utuh. Satu lembar kertas yang ke satu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Ya, dari ambil satu lembar kertas, kemudian selembar kertas itu kita lipat menjadi dua bagian atau kita lipat menjadi dua. Kemudian yang satu bagian kita arsir, ya, itu jadi 1/2. Kemudian ini dilipat menjadi dua, ya, yang diarsir itu 1/2. Satu lembar kertas lagi yang kedua kita lipat menjadi 4. Kita dari lipatan pertama dilipat lagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi kalau tadi kita lipatnya ke samping, sekarang kita lipatnya ke atas. Tunggu ya, Bapak ambilkan. Nih. Oke, tadang. Contoh. Tadi kan kita lipatnya bentuknya begini. Ya, buka. Kita lipatnya begini. Kemudian yang sebelah sini kita arsir. Kemudian kita lipat dia lagi jadi dua bagian. Nah, bagian yang terarsir ini terpotong menjadi dua, Ki. Yang tidak terarsir juga jadi dua. Nah, inilah yang kita sebut dengan pecahan 2/4. Ya, 1, 2. Atau 1, 2. Kira-kira 1/2 yang di atas dengan 2/4 yang di bawah ini, mana yang besar? Nah, ada yang sebut ada yang besar. Oke, betul. Sama besarnya, Jadi yang ini sama besarnya sebenarnya dengan ini. Itulah dikatakan 1/2 itu sama aja dengan 2/4. Ini kertas yang ketiga. Kertas yang ketiga kita bagi menjadi 8 bagian. Jadi tadi kita sudah lipat seperti ini, ya. Kita lipat lagi satu kali. Lipat lagi satu kali. Coba kita hitung. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari satu lembar kertas tadi. Sekarang kan yang terarsir bagian sebelah sini tadi. Kita hitung bagian yang terarsir. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian yang terarsir atau disebut 4/8. Ini 4/8, Andaku sekalian. Sama enggak tadi besarnya? Sama, ya. Kalau kita lihat, makanya di sini dikatakan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4, sama juga dengan 4/8. Dari lipatan yang kedua dilipat menjadi dua bagian yang sama. Oke? Dari gambar di atas sangat jelas bahwa 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan 4/8, atau 1/2 sama ji dengan 2/4 sama tonji juga dengan 4/8. 2. Peragaan dengan garis bilangan. Pecahan senilai dapat pula ditunjukkan dengan menggunakan alat peraga garis bilangan. Ini garis bilangan, Andaku. Silakan diperhatikan. Ini biasanya kita pakai buku berpetak. Yang punya buku berpetak boleh coba juga. Ini kita letakkan angka 0, kemudian kita letakkan angka 1/2, kemudian kita letakkan angka 2/2 atau sama dengan 1. Atau 0, 1/3, 2/3, 3/3 sama dengan 1. 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 sama dengan 1. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 sama dengan 1. Anakku sekalian, coba kita perhatikan, ya. Dengan menggunakan penggaris dapatlah diukur dari atas ke bawah dan ditentukan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Kemudian kita paling bawah lagi sama dengan 4/8. Ini semua. Paham? Kemudian kalau 1/3 bilangan yang sama dengan dia atau yang senilai dengan dia adalah 1/3 sama aja dengan 2/6. Sama dengan 2/6. Kemudian 2/3 ternyata sama dengan 4/6. Kemudian ternyata
Kalau sudah jadi 2/2, 3/3, 4/4, 6/6, itu mereka kembali menjadi 1. Kenapa 1? Karena 2 dibagi 2. Pembelajaran pecahan desimal dimulai dengan mengenalkan pecahan persepuluhan dan dilanjutkan dengan pecahan perseratusan. Mengenalkan konsep 1/10 ini, nah, 1 yang diarsir tapi ada 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Cara penulisan dan pembacaan. Angka yang kita gunakan dalam penulisan ada yaitu 10. 0, 1, 2 sampai 9 karena satuan kurang dari 1 maka ditulis 0. Sedangkan angka berikutnya dipisahkan tanda koma yang menunjukkan persepuluhan. Dia kurang dari 0. 1/10 sama dengan 0,1 dibaca 0,1. Jadi satu angka di belakang koma itu disebut persepuluhan. Berikutnya mengenalkan penulisan dan pembacaan dari pecahan. 2/10, 3/10, 9/10. 2/10 sama dengan 0,2 dibaca 0,2. Jadi satu angka juga di belakang koma, maka dia penyebut 10. Sama dengan 0,9 atau 9/10. Satu angka di belakang koma itu penyebutnya 10. Kemudian kalau dua angka di belakang koma, ini dua angka di belakang koma, kita sebut dia adalah penyebut 100 perseratusan. Jadi 0,10 sama dengan 10/100. Dia ada dua angka di belakang koma. Cara penulisannya, ini satuannya jadi 0, ini adalah satuan nak. Kemudian ini adalah perseratusannya, ini 2 perseratusannya. Kita baca 0,10, 0,10 bukan 0,10 ya, 0,10. Kalau di sini angka 20 maka 0,20. Ini lagi. Coba kita lihat 11/10 itu kalau ditulis 0,11. 0,11. Jadi jangan disebut 0,11 tapi 0,11. 99/100. Coba kita lihat 0,992 angka di belakang koma maka dia berpenyebut 100. Bagus sekali. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuk pada penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama dengan luas daerah. Nih ya. 2 ini kan semua 6 bagian, ini juga 6 bagian, ini 6 bagian. 2/6, 2 diarsir, dia per 6, ini 3 diarsir, maka kita harus 3/6 sama dengan berapa? Pindahkan saja ini ke sini, yang tertutup berarti adalah 5/6. Kalau dengan garis bilangan 2/6 tambah 3/6, ini kita letakkan saja di sini 2/6, tapi garis bilangan ini adalah semua berpenyebut 6 ya. Karena 2/6 kita mulai dari 2, 0, kemudian kita ke 2/6, kemudian kita melangkah lagi 3 langkah ke depan menjadi 5. Baiklah anak-anakku sekalian, sepertinya materi pada hari ini cukup sekian. Semoga anak-anakku sekalian bisa mengerti dengan melihat Bapak secara langsung untuk menyampaikan tentang pecahan ini. Walaupun kita tidak ketemu, tapi anak-anakku sekalian bisa melihat Bapak bagaimana menjelaskan tentang pecahan buat anak-anakku sekalian. Berikutnya kita akan dengarkan instruksi Bapak di grup WA. Silahkan anak-anakku sekalian siap-siap melihat apa sih pesan yang akan Bapak sampaikan di grup WA. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.